Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya pada kita. Berkat taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita dapat di pagi hari ini kembali melanjutkan pembahasan kita, membaca dan menjelaskan 4 kaedah atau qawaidul arba', 4 kaedah dalam memahami tauhid. Dan ini adalah majlis yang ketiga. Dalam majlis yang lalu kita telah membahas muqaddimah dari penulis, dan berikutnya masih berhubungan dengan muqaddimah, di mana beliau menjelaskan setelah muqaddimah yang lalu, beliau mendoakan setiap orang yang membaca kitab beliau ini, yaitu apabila diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala bersyukur, apabila dia didapat musibah dari Allah Subhanahu wa taala dia bersabar, dan bila dia tergelincir melakukan dosa maka dia memohon istighfar. Beliau katakan itu adalah 3 kunci kebahagiaan. Setelah itu beliau menjelaskan tentang keagungan atau urgennya mempelajari tauhid. Setelah itu beliau menjelaskan tentang bahayanya syirik. Qala rahimallah, i'lam arsyadakallahu li ta'atihi. Ketahuilah, semoga Allah menuntunmu kepada ketaatannya. I'lam fi'il amr, perintah, artinya belajarlah, ketahuilah. Ya, kita disuruh mengetahui, artinya kita disuruh untuk belajar. Ketahuilah ilmu, artinya carilah ilmu pengetahuan. Carilah ilmu, tuntutlah ilmu. Semoga Allah menuntunmu kepada ketaatannya. Karena salah satu sebab terpenting untuk kita selalu berada istiqamah dalam ketaatan Allah adalah memiliki ilmu. Kemudian ini merupakan doa dari muallif, dari pengarang. Ya, beliau bermukhatabah, bicara kepada penulis pembacanya kitab beliau ini. I'lam, ketahuilah. Apa yang diketahui? Belum beliau jelaskan, tetapi beliau doakan semoga Allah menuntunmu untuk selalu berbuat taat kepadanya. Tadi sudah kita jelaskan salah satu sebab
yang sangat mendukung seseorang untuk berada selalu di atas ketaatan Allah Subhanahu wa taala adalah ilmu syar'i. Berilmunya orang tersebut. Ini juga begitu indahnya akhlak penulis ketika mendoakan para pembaca. Semoga Allah menuntunmu pada ketaatannya. Maka oleh sebab itu para ulama kita mengatakan satu adab yang mulia bagi seorang guru, bagi seorang ulama, seorang alim, mendoakan para mad'unya, para jamaahnya. Ini menunjukkan tentang begitu cintanya seorang alim kepada umatnya, begitu ikhlasnya seorang alim dalam dakwahnya, sehingga beliau mendoakan orang-orang yang mengambil ilmu melalui tulisan yang telah beliau goreskan di sini, melalui ilmu yang beliau paparkan dalam kitab beliau ini. Ketaatan maksudnya adalah menjalankan perintah Allah dan menghindarkan diri dari melakukan larangan Allah. Semoga Allah selalu menjadikan kamu orang-orang yang taat, orang yang selalu melaksanakan perintah Allah, orang yang selalu meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang harus engkau ketahui? Annal hanifiyata millata Ibrahim, bahwa agama yang murni yaitu agama Ibrahim, agama yang lurus yang telah disampaikan oleh Nabi Ibrahim. Beliau adalah sebagai imam hunafa, yang telah berjuang menegakkan nilai tauhid, sehingga Allah memerintahkan Rasulullah SAW untuk berada di atas agama beliau. Anit tabi' millata Ibrahim, ikutilah agama Ibrahim, itu agama tauhid. Ibrahim adalah imam ahli tauhid. Oleh sebab itu wasaba Ibrahim bani wa Yaqub wa ya baniya, ini sebenarnya dalam surat Al-Baqarah. Beliau adalah orang yang sangat besar pengorbanannya dalam menegakkan tauhid. Apa itu agama yang lurus, agama yang murni yang diperjuangkan oleh Nabi Ibrahim, yang disuruh para anbiya untuk berada di atasnya? An ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin. Itulah agama yang murni, itulah agama yang suci, bahwa engkau hanya beribadah kepada Allah semata dan mengikhlaskan agama untuknya. Itulah agama yang Hanifiyah. Ya. Kenapa dikatakan tauhid itu agama? Karena dia bagian yang terpenting. Jika dia tidak ada, maka seorang itu dikatakan tidak beragama. Setelah beliau mengatakan bahwa agama yang lurus, agama yang murni itu adalah bahwa engkau beribadah kepada Allah semata dan mengikhlaskan semua agama kepadanya. Apa yang dimaksud agama ini? Artinya engkau menjalankan perintah-perintah agama semata-mata untuk mengikhlaskan kepada Allah, mencari keridhaan Allah, berupaya ingin mendapatkan, melihat wajah Allah kelak di surga, ibtigha wajhillah. Lalu beliau setelah itu menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, kama qala ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah firmankan dalam surat Az-Zariyat ayat 56 ini, aku tidak menciptakan jin dan manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, melainkan untuk beribadah kepadaku. Di sini beliau mengisyaratkan tentang
kedudukan tauhid, tentang kemuliaan dan keagungan tauhid, tentang pentingnya tauhid bagi seorang muslim. Begitu pentingnya tauhid itu, Allah katakan, aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk mentauhidkan aku dalam ibadah mereka. Para ulama mufassirin menjelaskan hikmah dari penciptaan jin dan manusia di sini adalah ada lam ta'lil, semata-mata untuk agar Allah diesahkan dalam ibadah mereka. Dalam ayat ini ada beberapa faedah yang terdapat. Pertama, tujuan diciptakannya manusia adalah untuk beribadah kepada Allah semata. Dalam ayat mulia ini juga terdapat faedah bahwa tauhid sesuatu yang amat penting, sehingga Allah tidak menjadikan jin dan manusia kecuali untuk merealisasikannya di dalam kehidupan mereka. Kemudian dalam ayat ini juga didapat faedah pelajaran bahwa ibadah kuncinya adalah tauhid. Di sini beliau isyarat kepada keagungan tauhid. Beliau jelaskan Allah tidak jadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Kemudian ibadah tidak akan disebut sebuah ibadah, tidak akan dinilai sebagai ibadah kalau tidak ada tauhid dalamnya atau tidak berlandaskan tauhid. Maka beliau katakan, jika engkau sudah tahu bahwa Allah menciptakanmu untuk beribadah kepadanya, jadi artinya di sini jangan kita salah perhitungan, salah persepsi tentang kehidupan ini. Hendaknya kita mengikuti tujuan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kehidupan kita, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya kita berbeda dari seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan Allah. Karena makhluk lain mereka diciptakan Allah tidak beda dengan, atau orang-orang yang tidak masuk agama Allah tidak beda dengan binatang. Hidup mereka hanya untuk makan, hidup mereka hanya untuk kawin, hidup mereka untuk berketurunan, hidup mereka hanya untuk memenuhi hawa nafsunya. Kalau orang-orang beriman, hidupnya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sampai kita berpindah arah, beralih haluan dari tujuan kita diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh sebab itu hendaknya kita upayakan setiap aktivitas-aktivitas kita dalam kehidupan ini haruslah bernuansakan ibadah. Kata beliau, ketahuilah ibadah tidak akan dinamakan ibadah kecuali bersama dengan tauhid. Sebagaimana pula salat tidak dinamakan salat kecuali adanya taharah, adanya wudu. Artinya beliau ingin menganalogikan bahwa tauhid merupakan syarat mutlak untuk diterimanya ibadah, sebagaimana wudu adalah syarat mutlak untuk sahnya salat. Walau orang salat ratusan juta rakaat tanpa wudu, diterima enggak? Enggak diterima Allah SWT. Demikian pula kalau seandainya seseorang beribadah seumur hidup tetapi tidak berdasarkan tauhid, maka ibadah itu akan sia-sia. Itu artinya. Ketika beliau gambarkan itu menunjukkan betapa pentingnya tauhid itu. Dia merupakan landasan. Dia merupakan pondasi. Ya. Jika demikian berarti sebelum kamu beribadah kamu harus mengerti itu apa?
tauhid. Di sini beliau ingin isyarat tentang keagungan tauhid itu. Nanti kita akan sebutkan sisi-sisi lainnya. Maka apabila kesyirikan mencampuri ibadah, rusak ibadah itu, sebagaimana ya batalnya wudu orang yang salat. Apabila wudu seseorang batal, maka salatnya batal pula. Ini baru menggambarkan tentang posisi tauhid dalam ibadah seperti posisi taharah di dalam salat, yaitu keterkaitan yang tidak bisa dipisahkan. Baik. Di sini beliau menyebutkan tentang keagungan tauhid. Allah Subhanahu wa taala sebutkan betapa pentingnya tauhid itu. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Walaqad uhiya ilaika wa ila alladziina min qablika." Sesungguhnya Allah telah mewahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelummu, lain asyrakta la yabatanna amaluk. Jika engkau jatuh ke dalam kesyirikan, berbuat kesyirikan, batal semua amalanmu. Ini dalilnya. Ayat ini kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Rasul SAW tidak akan mungkin jatuh ke dalam kesyirikan karena para nabi itu maksum dari dosa-dosa besar. Tetapi kenapa ayat ini bicara kepada Rasul SAW? Artinya walaupun dia bagaimanapun kemuliaannya, ketakwaannya, jika terjatuh ke dalam kesyirikan, walaupun dia seorang nabi, amalannya jadi batal. Agar tidak ada orang yang persepsi, oh saya ini kan sudah level ilmunya, saya ini profesor, umpamanya, saya ini orang yang sudah alim, saya ini wali. Jadi tidaklah sama ukurannya dengan kalian. Ya, jika saya melakukan suatu perbuatan, Allah akan memaafkannya, Allah akan tidak akan mengikap saya. Tidak. Jika siapapun terjatuh dalam kesyirikan, hatta seandainya seorang nabi sekalipun, akan batal amalannya. Dalam ayat lain Allah tegaskan, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka melakukan kesyirikan, batal semua apa yang telah mereka amalkan. Jadi kesyirikan atau tidak adanya tauhid menyebabkan hilangnya nilai ibadah kita. Dalam ayat Allah tegaskan, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Kami, kata Allah SWT, perlihatkan amal-amal yang telah mereka lakukan di dunia, lalu amal-amal itu di akhirat menjadi debu yang bertebangan. Kenapa? Karena jauh dari tauhid. Tidak berdasarkan tauhid. Karena pelaksanaannya lepas dari tauhid. Dari sinilah kelihatan betapa pentingnya tauhid itu. Betapa agungnya tauhid itu. Oleh sebab itu, tauhid, keagungannya, orang yang membawa tauhid mati, tetapi dia juga membawa dosa-dosa, dia punya peluang besar untuk mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan kekal dalam neraka walaupun seandainya dia diazab dengan dosa-dosanya, dia mati di atas tauhid, dia tidak akan kekal dalam neraka. Ini yang Allah tegaskan dalam surah An-Nisa, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni orang berbuat syirik kepadanya dan mengampuni dosa selain syirik. Orang yang mati dalam keadaan tauhid, dia mendapat peluang besar untuk mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW ditanya, man as'adun nasi bi syafa'atika ya Rasulullah,
siapa manusia yang paling bahagia dengan syafaatmu ya Rasulullah? Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih. Orang yang mengungkapkan kalimat tauhid benar-benar ikhlas dari hatinya. Demi keagungan tauhid, semua rasul diutus oleh Allah SWT. Tugas utama mereka adalah untuk mengajak umat mereka mengesahkan Allah dalam ibadah mereka. Ini beberapa poin kita jelaskan tentang keagungan tauhid. Dia merupakan asas dakwah semua nabi, semua rasul. Itu yang pertama. Di samping tadi di antara keagungan tauhid adalah tujuan diciptakannya, dan tujuan diciptakan surga dan neraka. Dalil di mana bahwa misi terpenting, bahwa asas dakwah semua nabi itu adalah tauhid. Firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Anbiya ayat 25, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuh ilaihi annahu la ilaha illa ana." Tidak kami utus, kata Allah Subhanahu wa taala, sebelum engkau hai Muhammad seorang rasul pun kecuali yang kami wahyukan kepada dia adalah bahwa tiada berhak diibadati, kata Allah Subhanahu wa taala, kecuali aku, kata Allah, fa'buduni, maka sembahlah aku. Dalam surat An-Nahl ayat 36 Allah juga tegaskan, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wastanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat itu seorang rasul. Misi mereka apa? Agar umat tersebut hanya beribadah kepada Allah dan meninggalkan ibadah kepada taghut. Kemudian syarat diterimanya ibadah adalah tauhid. Yang tadi sudah kita jelaskan. Dan juga tujuan diciptakannya makhluk adalah untuk tauhid. Sebenarnya firman Allah SWT dalam ayat yang terakhir dalam surah Al-Kahfi, "Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang ingin berharap berjumpa kepada Rabb-Nya, hendaklah dia beramal soleh dan tidak mempersekutukan Rabb-Nya itu dengan siapapun. Ya, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dia tidak mempersekutukan Rabb-Nya itu dalam ibadahnya sedikit pun. Ya. Kemudian itu beberapa garansi tauhid, masih banyak hal lainnya adalah karena tauhidlah tujuan diturunnya kitab suci Allah. Karena tauhidlah dihalalkan, dibolehkannya melakukan jihad di jalan Allah. Sebenarnya sabda Rasulullah SAW, "Umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anni Rasulullah. Fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam." Aku diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk memerangi manusia sampai mereka mau mengatakan kalimat tauhid, la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha, bersaksi bahwa tiada berhak diibadati kecuali Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah. Kemudian tauhid adalah perintah Allah yang paling agung. Tauhid adalah perintah Allah yang paling agung. Dalilnya adalah wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Sungguhnya Rabbmu telah memutuskan bahwa tiada, janganlah engkau beribadah kecuali kepadanya dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Oleh sebab itu, rukun Islam yang pertama dan rukun iman yang pertama berkenaan dengan apa? Dengan tauhid. Itu tentang keagungan tauhid. Adapun keutamaan tauhid banyak sekali. Sebenarnya tadi orang yang bertauhid akan meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Itu keutamaan tauhid. Kemudian orang yang bertauhid tidak akan kekal di dalam neraka. Itu keutamaan tauhid lagi. Itu di akhirat kelak. Orang bertauhid
akan mendapat keamanan, rasa tentram, sentosa dalam dirinya baik dunia dan akhirat kelak. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mendapat dua, hidayah dan aman, keamanan terhadap diri dan jiwanya. Orang beriman dan tidak mencampuri imannya dengan sedikit pun dengan kesyirikan, kata Allah SWT, bagi mereka adalah rasa aman dan hidayah. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahum amnu wa hum muhtadun. Mereka akan diberi rasa ketenangan dalam jiwa mereka, ketenangan, keamanan terhadap jiwa mereka, dan mereka orang yang mendapat petunjuk. Orang-orang yang bertauhid akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai panutan dan pemimpin di muka bumi ini. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, wa'adallahu alladziina aamanu minkum wa 'amilus shalihat. Allah menjanjikan untuk orang beriman dan beramal saleh antara kalian, la yastakhlifannahum kama stakhlafa alladziina min qablihim. Allah akan menjadikan mereka pemimpin di muka bumi ini sebagaimana Allah telah menjadikan orang sebelum mereka sebagai pemimpin. Walamakkinanna lahum dinahum alladzi irtadha lahum. Allah akan jadikan agama mereka diteguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan teguhkan agama yang telah Allah redai untuk mereka. Wala yubaddilanna min ba'di khaufihim amna. Allah akan ganti perasaan takut mereka dengan rasa aman. Lalu Allah sebutkan, ya'budunani wa la yusyrikuna bi syai'a. Mereka hanya beribadah kepadaku dan tidak berbuat syirik sedikit pun. Taib. Masih banyak ya keutamaan dan keagungan tauhid ini. Di antara keagungan tauhid karena dia memiliki keutamaan yang sangat banyak. Hal ini juga menunjukkan keagungan tauhid itu ketika Rasulullah SAW memulai dakwahnya di Mekah. Bahkan 13 tahun dari awal kenabian beliau di Mekah, beliau fokus materi dakwah beliau kepada apa? Ini menunjukkan apa? Tentang apa? Pentingnya apa? Tauhid. Demikian pula ketika Rasulullah SAW mengirim dai, mengutus sahabat untuk berdakwah, apa pesan Rasulullah SAW materi dakwah yang harus disampaikan pertama kali? Adalah tahu? Sebenarnya hadis Ibnu Abbas menceritakan ketika Rasulullah SAW mengirim Muaz ke Yaman, Rasulullah SAW berkata kepada Muaz, innaka ta'ti qauman min ahli kitab. Kau akan berdakwah di tengah kaum, mereka itu orang ahli kitab, orang Nasrani. Falyakun awala ma tad'uhum ilaihi, hendaklah materi yang pertama engkau sampaikan kepada mereka itu apa? Ayyuhidullah, ila ayyuhidullah, agar mereka mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah. Dalam riwayat lain, ila syarati alla ilaha illallah wa anni rasulullah, yaitu kepada kalimat syahadatain. Fa inhum ata'uka lidzalik, jika mereka telah melakukan mentaati apa yang engkau ajak mereka ke dalamnya, kepadanya, fa'alinhum, baru setelah ajarkan mereka, annallaha iftaradha alaihim 5 salawatin fi kulli yaumin wa lailah. Allah mewajibkan mereka melaksanakan salat 5 kali sehari semalam. Fa inhum ata'uka lidzalik, jika mereka sudah mentaati hal itu, fa'alinhum, ajarkan kepada mereka, annallaha iftaradha alaihim shadaqatan, Allah mewajibkan kepada mereka membayar sedekah atau zakat, tuqadhu min aghniyaihim faturadu ala fuqaraihim, diambil dari orang kaya mereka dan dikembalikan kepada orang yang miskin di kalangan mereka. Wa iyyaka qara'ima amwalihim, hati-hati terhadap mengambil harta zakat, jangan diambil harta yang paling terbaik dari harta manusia. Wattaqi da'watal mazlum, hati-hati terhadap doa orang yang dizalimi. Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab, karena tidak ada yang menghalangi doa orang yang dizalimi itu untuk dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sedikit itu selesai. Sampai di situ kita akan bicara tentang keutamaan tauhid dan keagungan tauhid. Maka oleh sebab itu, salah satu ciri dakwatul haq, dakwah yang benar itu adalah mereka memfokuskan atau lebih memprioritaskan berdakwah kepada
Ini adalah perbedaan inti antara dakwah Ahlus Sunnah, antara dakwah Firqatun Najiyah, antara dakwah Ta'ifatun Mansurah dari segala bentuk dakwah-dakwah yang ada. Kenapa? Karena berdakwah pada tauhid akan menghadapi permusuhan, akan dimusuhi, akan dihina dan akan dilecehkan. Hanya orang-orang yang mendapat taufik dari Allah selalu fokus berdakwah di atas tauhid. Salah satu ciri dakwah itu ada yang hak itu adalah mereka selalu fokus lebih banyak, lebih intens kata orang berdakwah kepada tauhid. Bukan berarti mereka tidak berdakwah kepada ibadah, kepada mualah, tidak. Cuman awal dakwah mereka yang pertama mereka mulai adalah mengajarkan kepada umat masalah tauhid. Bukan masalah khilafah, bukan masalah baiat, bukan masalah akhlak dan seterusnya. Karena kalau ada orang, sebagian orang yang mencari aman, yang mencari ketenaran, yang mencari pengikut, dia akan mencari materi-materi dakwah yang menarik ke semua orang. Maka dia akan bicara masalah birrul walidain, masalah keluarga. Ini perkara-perkara yang tidak akan menemui gejolak apa-apa antum dalam berdakwah. Ya kan? Tapi bila masalah tauhid, itulah titik ya yang membuat dari semenjak Allah mengutus seorang rasul ke bumi ini terjadi pokok perselisihan di antara umat manusia. Maka oleh sebab itu jika ingin kenal dai-dai yang berada di atas manhaj salaf, yang berpegang dengan manhaj salaf dan berbawa kepada Allah Subhanahu wa taala, lihat materi dakwahnya. Pertama dia berdakwah atau intensnya kemana dia fokusnya. Ada orang berdakwah ukhuwah Islamiyah. Itu yang pertama dulu. Akan berbeda antum lihat. Ada orang berdakwah setiap dimanapun dan kapan saja, materi yang selalu difokuskan adalah ukhuwah Islamiyah. Kita tidak menafikan benar ukhuwah Islamiyah adalah salah satu pokok poin dari usul sittah yang tegaskan oleh Syekh Muhammad Abd dalam kitab beliau 6 prinsip beragama, wajib menjaga persatuan itu. Tetapi persatuan itu tidak akan mungkin diraih, tidak akan mungkin langgeng di dunia sampai akhirat, bahkan di dunia saja tidak akan mungkin langgeng kalau tidak berdasarkan tauhid, kalau tidak berdasarkan di atas sunnah. Di sini antum akan lihat banyak dai, banyak. Tetapi imma pertama yang bicarakan politik, khilafah, imamah, kalau orang Syiah, antum kan lihat itu. Orang-orang Khawarij atau yang terkena virus Khawarij, dia akan pertama yang dibahas oleh adalah masalah politik, masalah baiat, masalah kufur, tentang penguasa dan seterusnya. Datang lagi jamaah yang disebut jamaah yang suka jalan-jalan ke sana sini, dia fokus apa dakwanya? Husnul khuluq. Amal soleh saja, baik tingkah lakunya, ya. Tapi tidak fokus kepada tauhid. Datang kelompok-kelompok lain dan begitu, itu saja. Atau fokus masalah qalbiyah gitu ya, tarqil qulub, apa istilahnya bahasa orang? Bicara masalah hati gitu ya. Tapi tidak berdasarkan perbaiki hati dengan ilmu tauhid. Karena hati itu bisa baik dengan ilmu akidah, ilmu tauhid. Maka itu titik beda. Salah satu perbedaan yang sangat mendasar antara dakwatul haq dengan segala bentuk macam dakwah yang ada. Baik. Ya. Maka antum lihat dakwah-dakwah lain itu walaupun umatnya melakukan syirikan apapun, yang penting sudah kompak dengan tujuan dakwahnya. Imma politik, imma khilafah, imma dakwah ukhuwah Islamiyah, imma
apa namanya, husnul khuluq dan seterusnya. Bukan berarti kita tidak berdakwah kepada husnul khuluq. Tetapi sebenarnya disebutkan oleh para masyayikh kita, mereka ketika ingin membina akhlak umat, dibina di atas tauhid. Ingin memperbaiki ibadah umat, dibadahkan mereka untuk agar beribadah di atas tauhid. Memperbaiki muamalah umat, agar umat bermuamalah berdasarkan tauhid. Kepada ukhuwah Islamiyah, agar umat bersaudara di atas tauhid. Taib. Itu sedikit tentang perkara yang berkenaan dengan keagungan tauhid. Berikutnya beliau mengatakan, fa idza arafta anna syirka idza khalata al-ibadata afsadaha. Jika engkau sudah tahu bahwa apabila syirik mencampuri ibadah, maka ibadah itu akan rusak. Wa ahbatal amal, akan menghapus amal. Wa sara sahibuhu minal mukhalidina finnar, maka pelakunya akan kekal di dalam neraka. Nah, sekarang setelah beliau bicara sedikit tentang keagungan tauhid, pentingnya tauhid, sekarang beliau ingin melihatkan apa? Bahaya syirik, yaitu lawan dari tauhid. Karena sesuatu itu akan lebih jelas lagi pentingnya ketika orang kenal lawannya. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam menjelaskan perkara-perkara, menyebutkan sesuatu itu dengan segala keutamaan dan kebaikannya, di samping itu melihatkan tentang lawannya betapa buruk dan kecilnya dan bahayanya. Nah, ini metode Al-Quran, metode Islam dalam mendidik umatnya. Ini juga mengkritik metode dakwah orang. Kita bicara yang baik-baik saja, jangan kritik orang lain. Suruh sholat, birrul walidain, ini saja. Jangan pernah dikatanya amar ma'ruf saja, nggak usah nahi mungkar. Nggak mungkin. Islam itu ada amar ma'ruf, nahi mungkar. Kalau amar ma'ruf itu antum tidak akan nemui perlawanan. Yang bermasalah apa? Nahi mungkar. Maka ada sebagian dai yang cari aman tuh gitu aja. Mari sholat, birrul walidain, ya yang baik-baik saja. Dan tidak mau mengkritik berbagai penyimpangan dalam pemahaman dan model-model ibadah yang dicampur oleh bid'ah, dia tidak bicara. Islam tidak. Islam menyuruh kepada sesuatu, melarang dari lawannya. Sekarang kalau antum mari belajar tauhid. Ya, tapi antum tidak jelaskan apa itu syirik, akan menjadi jelas enggak tauhid itu. Dan betapa banyak orang jatuh kepada kesyirikan karena dia tidak tahu apa itu syirik. Nah, ketika orang kenal bahaya sesuatu, dia akan sangat berhati-hati dan sangat mewaspadai diri. Betul? Sebelum orang kenal bahaya tomcat, tomcat ya. Sebelum orang kenal bahaya itu, pernah nggak orang berhati-hati terhadap binatang itu? Tidak. Seseorang akan mengambil kewaspadaan kalau dia tahu bahaya. Kalau dia tidak tahu, tidak akan mengambil kehati-hatian dia. Ya. Seandainya umpamanya kita contohkan ada ulat nih jalan. Ya. Lalu kalau anak-anak dimain-mainin atau tidak takut dia. Tapi ketika orang tua bilang, itu menurut penelitian kalau kena racunnya, itu kamu kena gatal-gatal, bahkan seluruh tubuhmu akan bengkak-bengkak. Gimana kira-kira? Nah, makanya tomcat tadi kalau kelihatan dari rumah saja itu dia awasi, jangan ke sana-sana, tunggu dulu. Masuk kamar gitu semuanya ya kan. Begitu takutnya dia ketika tahu tentang sebuah bahaya. Maka oleh situ Allah menyebutkan tentang bahaya syirik. Agar manusia apa? Takut melakukannya. Karena manusia takut melakukannya. Yang sudah sering saya katakan, saya contohkan. Semua umat manusia ini tahu bahwa syirik itu adalah dilarang. Semua manusia, hatta orang kafir, hatta orang musyrik pun. Tahu nggak mereka syirik itu salah, tempatnya neraka. Tapi orang musyrik itu melakukan kesyirikan enggak? Menurut mereka? Tidak.
Maka ketika Allah tanya, kenapa kalian sembah itu berhala-berhala yang banyak itu? Apa jawaban mereka? Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Tujuan kami menyembahnya adalah agar berhala-berhala atau orang-orang yang dijelmakan dalam bentuk berhala ini, orang-orang saleh itu mendekatkan kami kepada Allah. Berarti dia tahu syirik itu. Lalu Allah tegur lagi, Allah jelaskan, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka menyembah suatu selain Allah yang tidak menuarat, tidak bermanfaat untuk mereka. Wa yaqulun, lalu mereka katakan perbuatan mereka itu apa? Haula'i syufa'una 'indallah. Mereka yang orang-orang yang kami sembah ini, orang-orang yang mereka agungkan itu sebagai perantara antara Allah dalam ibadah mereka adalah untuk mendapatkan syafaat di sisi Allah. Itu alasan mereka. Orang kafir itu tahu kalau kekufuran tempatnya di neraka. Ya, Yahudi itu udah ngaku syirik, ngaku kufur mereka. Nah, maka saya sering contohkan ketika orang tidak kenal kesyirikan, ciri-cirinya ya, cuman kenal bahaya doang tidak cukup. Seperti semua orang sepakat kalau singa itu binatang buas. Ya. Semua orang sepakat itu, nggak ada. Tapi kalau tidak tahu ciri-ciri singa, nggak tahu ciri singa, ya belum pernah lihat fotonya, nggak lihat bentuknya, nggak pernah beritahu. Kalau dia masuk ke hutan, kemping atau apa, datang singa di balik pohon, dikejar oleh dia ini kucing anggora begede ini, ya kan? Karena tidak tahu kalau itu singa. Nah itulah problemanya kita itu. Ya. Kita mengenal bahaya tapi tidak kenal apa? Tidak kenal ciri-cirinya. Tidak kenal bentuknya. Baik. Kata beliau demikian, maka pelakunya kekal dalam neraka. Memang dalam surat Al-Maidah Allah sebutkan, wa may yusyrik billahi faqad haramal 'alaihil jannata wa ma'wahun nar. Wa ma lidh-dhalimina ansar. Wa ma lidh-dhalimina min ansar. Orang berbuat syirik kepada Allah SWT kekal dalam neraka. Ya, orang berbuat syirik kepada Allah, Allah haramkan atasnya surga. Kalau sudah haram atasnya surga berarti apa? Kekal neraka. Wa ma'wahun nar, dia tempatnya di neraka dan tidak ada seorang pun yang akan bisa membantunya. Dan masih banyak dalil-dalil ya dalam surat lam yakunil ladzina kafaru min al-kitab wal musyrikin faqina hatta ta'tumul bayyinah, dijelaskan bahwa orang-orang musyrikin itu di mana tempatnya? Ya, di dalam neraka. Dan masih banyak dalil-dalil tentang kekekalan mereka dalam neraka. Baik. Belum setelah itu beliau menyebutkan kekalna ini bahaya syirik. Arafta an ahamma ma alaikam huwa ma'rifatu dzalik. Jadi kalau kamu sudah tahu tentang begitu pentingnya tauhid, begitu bahayanya syirik, sadarlah kamu bahwa hal yang sangat penting untuk engkau tuntut, untuk engkau cari, untuk engkau pelajari, hal yang sangat wajib untuk engkau pelajari dan engkau tuntut adalah apa? Apa? Tahu? Baru engkau tahu bahwa apa yang sangat penting untuk kamu pelajari dan kamu kenal adalah masalah itu, yaitu tentang apa itu tauhid, apa itu syirik. La'allallah yukhlisaka min hadis syabakah. Semoga Allah menyelamatkanmu dari segala apa? Kesyirikan. Syabakah itu istilahnya kita itu seperti jaring. Karena kesyirikan itu kata Rasulullah SAW, akhfa min dabi min nam, lebih tersembunyi, lebih halus dari para langkah semut. Ya. Wahya syirk billah, yaitu kesyirikan dengan Allah. Alladzi qala Allah Ta'ala fihi, di mana Allah SWT menyebutkan dalam firman-Nya, ini dia sebutkan tentang satu ayat menunjukkan tentang bahaya kesyirikan. Apa bahaya kesyirikan? Pelaku kesyirikan tidak akan meraih ampun dari Allah SWT jika dia tidak bertobat sebelum meninggal. Innallaha la yaghfiru asyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Surah An-Nisa ayat 48. Ya.
Allah tidak mengampuni dosa syirik, orang mempersekutukannya, ya, orang bawa syirik kepadanya, dan mengampuni dosa selain itu bagi orang yang dikehendaki. Sekarang kalau kita simpul berapa bahaya syirik tadi? Pertama apa? Tidak diampuni pelakunya jika dia tidak bertobat sebelum meninggal. Kedua, pelakunya kekal dalam neraka. Ketiga, Allah haramkan surga buat dia. Yang pertama tadi kita sebutkan, hapusnya semua amalan pelakunya. Baik. Wa dzalika bi ma'rifati arba'i qawaid dzakara Allah Ta'ala fi kitabih. Bagaimana untuk mengenal perkara-perkara tersebut, kata beliau, semoga dengan mempelajari 4 kaidah yang Allah sebutkan dalam kitabnya, kata beliau. Jadi 4 kaidah ini beliau ambil dari Al-Qur'anul Karim. Qala Syekh, beliau berkata lagi, Al-Qaidatul Ula, kaidah yang pertama. Ini menjelaskan apa itu tauhid. Kenapa Ustaz? Karena banyak orang memahami tauhid itu adalah cukup sebatas meyakini Allah sebagai pencipta, Allah sebagai pemberi rezeki, Allah yang menghidupkan dan yang mematikan. Padahal tauhid itu atau tauhid yang dibawa para nabi dan rasul bukan itu. Kalau mengakui Allah sebagai pencipta, sebagai pemelihara, pengatur yang menghidupkan mati, memberi rezeki, orang musyrikin pun mengakui hal itu. Maka beliau sebutkan Al-Quran, dalilnya dari Al-Quran di sini. Ada nggak orang gitu? Maka ketika dia salah memaknai tauhid, salah memahami syirik. Maka dia pergi berbuat syirik, meminta kemana-mana, dia katakan selama kita yakin Allah yang maha kuasa, Allah yang memberi, Allah yang menciptakan. Pergi ke dukun, pergi ke lembah, pergi batu keramat, lembah keramat, pohon keramat, keris keramat, apapun yang keramatkan, kuburan keramat, bagi dia itu tidak berpengaruh, tidak bertentangan dengan tauhid. Selama meyakini Allah yang menciptakan kita, selama meyakini kita yakin Allah yang hakikatnya yang memberi, ini hanyalah sebagai peran. Paham betapa banyaknya. Maka ketika dia memaknai tauhid, kalimat la ilaha illallah itu, tiada pencipta selain Allah atau tiada Tuhan selain Allah. Padahal tidak begitu artinya. Ketika Rasulullah SAW, ini kita sebutkan ini dalil bahwa orang musyrikin itu, pertama kita sebutkan dulu dalil, orang musyrik itu mengakui Allah sebagai pencipta mereka enggak? Yang beri mereka rezeki enggak? Mengakui. Lalu di mana mereka syiriknya? Syiriknya mereka adalah tidak mengesahkan Allah dalam ibadah mereka. Maka makna la ilaha illallah itu bukan tiada Tuhan selain Allah, tiada yang berhak diibadati. Kalau tiada Tuhan selain Allah, ada Tuhan selain Allah, tapi Tuhan yang tidak berhak diibadati. Makanya dalam Al-Quran disebutkan orang-orang musyrikin mengatakan, aja'alal alihata ilahan wahidan. Apakah Tuhan-Tuhan sembahan kita yang banyak ini ingin dijadikan satu? Maka orang musyrikin itu enggan mengucapkan kalimat tauhid. Mereka tahu kalau sudah mengucapkan kalimat ini, semua sembahan-sembahan selain Allah itu wajib ditinggalkan. Baik. Maka Allah perintahkan kepada Rasulullah SAW, Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu. Wahai orang-orang kafir, katakanlah orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Maka beliau katakan orang-orang musyrikin, orang-orang kafir yang diperangi oleh Rasulullah SAW, kata beliau, itu mengakui Allah sebagai pencipta yang mengatur. Tetapi hal itu tidak menjadikan mereka sebagai seorang muslim, tidak masuk mereka dalam Islam. Dan para nabi ketika mengajak umat mereka ke dalam ajaran yang Allah perintahkan untuk sampai kepada umat mereka, sesuai dengan ayat tadi apa? Mengajak umat mereka untuk mengatakan, hai tahuilah kaumku kalian semua, bahwa menciptakan kita adalah Allah. Atau dia katakan kepada kaumnya, wahai kaumku semua, jangan kalian sembah kecuali hanya Allah. Mana yang diajak umatnya?
Kepada apa diajak umat mereka? Bahwa mengajak umat untuk mengesahkan Allah dalam ibadah. Ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu. Ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu. Sebenarnya Allah tegaskan dalam surat Al-A'raf, surat berapa Al-Qasas, berapa dakwah anbiya semua mereka katakan kepada kaum mereka, ya qaumi ibudullah, wahai kaumku sembahlah Allah, ma lakum min ilahin ghairu, tidak ada yang berhak kalian sembah selainnya. Itu misi tadi yang kita sebutkan. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat, kata Allah SWT dalam surat An-Nahl ayat 36, kemudian surat Al-Anbiya ayat 25 tadi kita jelaskan. Jadi para nabi itu kenapa? Karena tauhid rububiyah, mengakui Allah sebagai pencipta itu adalah fitrah. Ya. Untuk mengaku sebagai Tuhan ada pengakuan dari orang-orang sebagian dahulu seperti Fir'aun, Namrud dan lainnya. Tapi tidak pernah mereka mengaku sebagai Allah. Kalau ana rabbukumul a'la kata Fir'aun, iya, tapi enggak pernah dikatakan ana Allah. Ada enggak orang mengatakan? Enggak pernah dalam kalimat manusia mengatakan saya ini Allah, enggak ada. Tapi ana rabbun iya. Maka di sini inti dari tauhid itu ya, meyakini Allah sebagai pencipta belum menjadikan seorang itu sebagai muslim sampai mengesahkan Allah dalam ibadah. Tapi mengakui Allah sebagai pencipta, mengatur satu-satu, memberi rezeki segala macamnya, itu bagian dari tauhid. Tapi itu bukan tauhid itu saja. Memang bagian dari keyakinan itu. Maka oleh sebab itu orang meyakini Allah saja yang berhak disembah, otomatis dia sudah meyakini Allah saja yang menciptakan dia. Tapi orang meyakini Allah sebagai penciptanya belum tentu dia menjadikan Allah satu-satunya yang disembah. Maka disebutkan hubungan oleh para ulama kita antara tauhid rububiyah, meyakini Allah menciptakan alam semesta ini, yang beri rezeki, yang berkuasa, hidup, mematikan. Antara tauhid uluhiyah, Allah saja yang berhak diibadati, hubungannya adalah talazum wa tadamun. Apabila anda sudah meyakini Allah menciptakan anda, memberi anda rezeki, menghidupkan, mematikan anda, mestinya lazim anda esahkan dia dalam ibadahnya. Maka ini yang Allah tegaskan dalam surat Al-Baqarah, ya ayuhan nasu u'budu rabbakum alladzi khalaqakum. Wahai manusia, sembahlah Tuhan yang telah menciptakan kalian. Perintah di sini sembah, bukan diketahui. Ketahuilah yang menciptakan kalian itu adalah Allah, enggak ada. Ya ayuhan nasu u'budu, langsung sembahlah Allah yang telah menciptakan kalian. Yang berhak untuk disembah itu yang menciptakan kita. Jadi dijadikan alasan Allah saja yang berhak disembah karena dia saja yang menciptakan kita. Alladzi khalaqakum, yang menciptakan waladzina min qablikum, orang sebelum kalian. Kenapa dibawa orang sebelum kalian di situ? Yang menciptakan kalian bumi dan langit, kenapa tidak? Kenapa disebut di situ waladzina min qablikum? Karena banyak orang mengkulturkan nenek moyangnya, arwah nenek moyangnya. Baik mungkin nenek moyang seorang yang soleh, mungkin nabi ataupun saja. Pokoknya kalau dia manusia sebelum kalian, semua itu adalah makhluk Allah. Tidak berhak kalian sembah sedikit. Maka di awal ayat, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Wahai manusia, sembahlah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Jadi tidak ada manusia ini yang berhak disembah, siapapun dia. Taib, mana dalil kalau orang-orang, sebagian orang musyrikin atau secara umum orang musyrikin itu mengakui Allah sebagai pencipta yang memberi rezeki mereka? Pertama, beliau sebutkan firman Allah dalam surat Yunus. Ini satu ayat yang belum nukil di sini, baru sebutkan di sini, surat Yunus ayat 31. Mana dalilnya? Nah, ini suatu keistimewaan sih kita sebutkan, di mana Syekh Muhammad Wahab dalam segala tulisan kitab-kitab beliau, karangan-karangan beliau, buku-buku beliau, selalu menyandarkan pendapatnya kepada dalil. Jadi kalau antum lihat tidak banyak komentar, semuanya dalil. Dalilnya mana? Mengatakan ini, dalilnya begini, dalil begini. Itulah prinsip beliau dalam menyampaikan kebenaran. Harus dengan dalil, bukan katanya, bukan cerita, bukan dongeng, bukan perkataan guru. Maka Al-Quran menerangkan bahwa orang musyrikin dahulu mengakui Allah yang menciptakan rezeki mereka. Maka beliau nukil di salah satu ayat di sini, surah Yunus ayat 31. Qul may yarzuqukum minas sama' wal ardi. Katakanlah, hai Muhammad,
kepada orang-orang musyrikin itu, siapa memberi kalian rezeki dari langit dan bumi? Itu yang pertama. Amman yamliku sam'al absara, atau siapa yang memiliki pendengaran dan penglihatan, atau memberi kalian pendengaran dan penglihatan. Wa may yukhrijul hayya minal maiti, siapa mengeluarkan makhluk hidup dari makhluk mati. Wa yukhrijul maita minal hayyi, dan mengeluarkan makhluk mati dari makhluk hidup. Wa may yudabbirul amra, siapa mengatur semua urusan ini? Fasayaquluna Allah. Apa jawab mereka? Allah. Berapa perkara yang ditanya tadi? 4. Memberi rezeki, yang menciptakan pendengaran, penglihatan, menciptakan makhluk dari yang hidup atau yang mati, dari mati yang hidup, ya. Kemudian apa lagi? Mengatur semua urusan alam ini, semua makhluk ini. Siapa yang ngatur? Allah. Itu jawaban orang musyrikin. Fakul apalah tatakun, maka katakan mereka, kenapa kalian tidak mau bertakwa? Maksudnya, kenapa kalian tidak esakan Allah dalam ibadah kalian? Kalau kalian akui itu semuanya Allah, kenapa kalian tidak hanya beribadah kepada Allah semata? Dalam surat lain, surat Az-Zukhruf, Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam surat Az-Zukhruf ayat 87, ya, wala in sa'altahum, seandainya engkau bertanya kepada mereka, hai Muhammad, siapa mereka? Orang musyrikin. Man khalaq wala in sa'altahum man khalaq wala in sa'altahum man khalaqahum la yaquluna Allah. Ya. Surat Az-Zukhruf ayat 87, wala in sa'altahum man khalaqahum la yaquluna Allah. Naam, iya. Jika engkau bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan mereka? Sungguh mereka akan jawab, Allah. Tahu nggak mereka kalau Allah yang menciptakan mereka? Tahu. Jadi kalau kita artikan tiada yang menciptakan kecuali Allah, berarti orang musyrik bertahu, jadi. Tapi kenapa mereka enggan menciptakan? Karena berarti makna la ilaha illallah bukan tiada pencipta selain Allah, tapi maksudnya adalah, maknanya adalah tiada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Kalau seandainya tiada pencipta selain Allah, orang musyrikin menjawab memang tidak ada yang menciptakan. Mereka kata wala in sa'altahum man khalaqahum, jika aku bertanya kepada mereka siapa pencipta mereka? La yaquluna Allah, mereka jawab Allah. Taib. Dalam surah Luqman ayat 25, Allah juga menyebutkan wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. Jika engkau bertanya kepada orang musyrikin itu siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka jawab Allah. Jadi tauhid itu bukan sebatas meyakini Allah sebagai pencipta, pemelihara. Kalau meyakini Allah sebagai pencipta, iblis saja mengakui Allah enggak sebagai penciptanya. Ya. Ketika Allah bertanya kepada iblis, "Hai iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya?" Kenapa engkau tidak mau sujud kepada makhluk yang aku ciptakan dua tanganku? Qala ana khairu minhu, saya lebih baik dari dia. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Ngaku enggak dia diciptakan Allah? Ngaku dia diciptakan Allah. Maka dia minta sama Allah, Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, beri tangguh aku sampai hari dibangkit, jangan matikan dulu. Nah, jadi tauhid itu bukan sebatas meyakini Allah sebagai pencipta saja, yang memelihara, yang hidup, mematikan, beri rezeki. Tapi mengesahkan Allah, dilengkapi keyakinan dengan mengesahkan Allah dengan ibadah. Masih banyak ayat-ayat yang lain menunjukkan tentang hal ini. Ya. Taib. Itu masalah yang kaidah yang pertama. Jadi dari kaidah itu antum paham apa makna tauhid itu? Bukan sekedar meyakini itu saja. Maka beliau ingin memisahkan antar sebagian pemahaman orang, ya, yang keliru memahami makna la ilaha illallah, makna tauhid itu. Nah, karena kesalahan itu tadi yang kita sebutkan membuat mereka jadi jatuh dalam kesyirikan. Kan ketika mereka minta ke dukun, kita kan yakin juga Allah yang beri, kata mereka. Datang ke kuburan, kan kita tidak yakin orang kubur itu yang ciptakan kita, kan Allah yang ciptakan kita. Allah yang beri kita, mereka hanya sebagai peran. Nah, ini disekutukan dengan ibadah, tapi dalam pengakuan tauhid rububiyahnya mereka mengakui Allah yang menciptakan mereka. Taib, itu kaidah yang tidak berpanjang-panjang kita, ya.
Jadi kita katakan tadi, ketika Rasul mengajakkan orang-orang musyrikin untuk masuk Islam, qulu la ilaha illallah tuflihu, katakanlah kalimat la ilaha, kalian akan beruntung, akan selamat dari azab Allah, kata Rasulullah SAW. Apa jawab mereka? Aja'alal alihata ilan. Apakah Muhammad ingin menjadikan Tuhan kita yang banyak menjadi satu saja, yang disembah? Sembah-sembahan kita yang banyak menjadi satu saja. Maka ini menunjukkan kenapa mereka enggak mengatakan kalimat tauhid ini. Kalau seandainya kalimat tauhid itu artinya tiada pencipta selain Allah, tentu mereka akan katakan. Sebagaimana ketika ditanya mereka jawab Allah tadi. Nah, ini yang ingin kita jelaskan. Ini kaidah pertama ini. Ya, apa sebenarnya hakikat tauhid itu? Insyaallah kita akan lanjutkan kaidah yang kedua. Untuk sementara materi pagi ini cukup sampai di sini dulu. Wallahu a'lam bishawab. Berikutnya kita akan masuk kepada sesi tanya jawab. Ingat ya, nanti kalau saya lupa adalah sekarang kita pelajaran berikutnya adalah tentang kaidah yang kedua. Cara mengasah tauhid, cara minta ampun orang musyrikin. Maksudnya bertanya mungkin ini. Bagaimana cara mengasah tauhid? Mengasah tauhid ya belajar. Belajar mengetahui pengertian tauhid, ya, mengetahui bentuk-bentuk pembagian-pembagiannya dan juga mengetahui lawannya syirik. Ya, apa saja bentuk dan bagian-bagiannya. Cara minta ampun orang musyrikin, dia bertobat, meninggalkan perbuatan syirik itu. Menyesali perbuatan itu dan benar-benar berazam, ya, tidak akan mengulangi. Betulkah orang musyrik itu najis? Ya, Allah sebutkan dalam surat At-Taubah. Ya, najis, tapi najis maknawi, bukan najis hissi. Bukan berarti ketika kita tersentuh oleh orang-orang yang musyrik lalu kita cuci dengan tanah 7 kali juga. Najis maknawi. Dengan najis. Maksudnya apa ini? Samakah dengan najis? Oh bangkai, ya sudah kita jawab, berarti tidak. Mohon nasihatnya untuk kami yang terkadang telah mengetahui ilmunya, akan tetapi masih melakukan larangan-larangan Allah dan masih melakukan apa-apa yang dilarang Allah. Mana pertama adalah bahwa kita, tujuan dari menuntut ilmu itu adalah untuk diamalkan. Ilmu tidak akan membawa faedah bagi orang yang memiliki kalau dia tidak amalkan. Maka kita mohon kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Ingatlah ancaman kepada orang-orang yang tidak mengamalkan ilmunya, dan juga ingat betapa beruntungnya dan betapa besarnya kebahagiaan, kebaikan yang akan diraih oleh bagi orang-orang yang mau mengamalkan ilmunya. Dan satu hal yang kita katakan, tidak akan merasa manisnya ilmu kalau tidak diamalkan. Seperti ibu-ibu pintar belajar buat pecel, buat rendang, tapi nggak pernah buat rendang. Ada hasilnya? Nggak ada hasilnya, ya kan? Nggak ada hasilnya. Gitu. Bagaimana cara berlepas diri terhadap kegiatan kegiatan yang menyerempet kesyirikan. Contoh dalam pelaksanaan kegiatan upacara kenegaraan masih adanya pawang hujan. Ya, kita tidak percaya. Kalau ada orang-orang melakukan itu, kita ingkari. Memang kamu bisa nolak Allah SWT. Pawang hujan segala macam itu perbuatan yang kesyirikan, harus kita ingkari gitu. Kalau kita ingkari, dia tetap, ya sudah, dosanya buat dia. Upacara di makam pahlawan, pelaksanaan tabur bunga. Ini tabur bunga ini
bagian dari perbuatan ajaran agama lain, karena mereka meyakini dengan harumnya bunga itu naik ke alam nirwana, bukan ajaran kita. Maka dari itulah kita belajar bagaimana ziarah kubur, bagaimana maksudnya. Ya, apa artinya dikasih bunga itu? Sejam setelah itu bunga itu udah pada busuk semua. Utamanya para pahlawan itu kita hargai pertama mendoakan mereka. Tapi bagi seorang muslim tidak boleh mendoakan orang yang tidak muslim. Yang kedua adalah betul-betul menjaga amanah mereka. Apa amanah mereka? Ini negara dan bangsa ini telah diamanahkan kepada kita. Jangan dikorupsi, jangan dirubah-rubah dari perencanaan awal di mana mereka menginginkan bahwa negara ini adalah agama, negara yang berdirikan di atas ketuhanan yang Maha Esa. Jelas sekali. Maka pengkhianat-pengkhianat adalah orang yang telah merubah-rubah dari cita-cita yang telah cita-cita para pahlawan itu sendiri. Maka tidak ada gunanya kita memperingati hari pahlawan sementara harapan-harapan mereka, cita-cita mereka kita tidak lanjutkan. Gitu. Sama dengan anak-anak memperingati hari kematian ayahnya, tapi ayahnya nggak pernah didoakan. Kata ayahnya nanti setelah saya meninggal lakukan begini-begini, tapi nggak pernah dilaksanakan. Apa artinya begitu? Ketika berbicara tauhid, tolong dicontohkan real di masyarakat tentang tauhid itu, baik itu syirik atau yang lainnya. Contoh-contoh keseharian di masyarakat. Banyak sekali contoh-contoh keseharian. Ya, ada yang menafikan kesempurnaan tauhid, ada yang menafikan tauhid itu sendiri. Umpamanya mereka ajimat-ajimat. Datang ke dukun yang mempercayai adanya keris keramat, meminta-minta ke kuburan dan seterusnya. Ya. Bahkan kita mengetahui ciri kita terjerumus ke dalam kesyirikan. Tahunya kita kesyirikan itu adalah meminta-minta memberikan ibadah kepada selain Allah. Itu terjerumus ke dalam kesyirikan. Kesyirikan itu ada dua, syirik besar dan syirik kecil. Syirkun akbar, syirkun asghar. Syirik besar tadi yang kita sebutkan adalah bahaya yang telah kita sebutkan. Syirik kecil itu tidak menghapuskan iman secara total, tapi mengurangi iman dan merusak amal yang terdapat di dalamnya syirik kecil itu. Pelakunya tidak kekal di neraka. Persamaan apa saja untuk para penuntut ilmu namun usia tidak muda lagi dan masih disibukkan dengan dunia. Ya, makanya saatnya lah kalau dia sudah merasa usianya sudah tua, saatnya dia untuk cepat-cepat meraih ilmu dan dapat mengamalkannya. Ya, dunia ini bagaimanapun dikejar tidak akan pernah dapat kita raih segalanya. Semuanya terbatas di dunia ini. Walaupun seberapa banyak pun harta orang, dia punya uang umpamanya ratusan triliun, makannya tetap aja satu piring sama dengan kita. Ya, tidurnya juga sama dengan kita. Sama. Bahkan mungkin kadang-kadang orang yang banyak duit tidurnya susah. Kenapa? Ya, takut kecurian, ya, atau mikirkan mau kemana dibelanjain ya. Mau nikah lagi istri nggak boleh, kan pusing dia. Ya kan? Sakit kepala dia mikirin. Duit udah banyak, nggak boleh minum gula. Duit udah banyak, nggak boleh makan daging. Ya udah, itulah nasib. Ya kan? Makanya ikhwan, ya, sebelum datang seperti itu, mendingin belanjain uang itu untuk ditabung di akhirat. Gitu. Tabung di akhirat. Yang akan kita nikmati dalam kubur kita duit itu, dinikmati ketika kita di padang mahsyar, dinikmati ketika kita berada di saat diperhitungkan amal soleh kita, dinikmati saat kita melewati siratal mustaqim. Nah itu. Maka Rasul menyebutkan, ya, ni'mal malus salih lirajul salih. Harta yang halal itu paling nikmat bagi orang yang soleh. Ya. Maka kita bukan diharamkan mencari kebahagiaan di dunia ini, tapi diharamkan kita itu dilalaikan. Nah, itu saja. Dilalaikan dari melaksanakan perintah-perintah Allah, itu saja. Kan Allah katakan, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah kebahagiaan akhirat dari segala fasilitas yang Allah berikan kepada kamu, ya. Wa la tansa nasibaka, tapi jangan lupa pula bagian kamu di dunia ini. Boleh ngambil bagian di dunia ini.
Ketika ada sahabat yang datang kepada Rasulullah SAW menyatakan saya fokus ibadah, ada yang mengatakan saya ingin qiyamul lail, tidak akan tidur, saya akan fokus beribadah, enggak akan menikah, saya akan fokus berpuasa, tidak akan berbuka. Ini ditegur oleh Rasulullah SAW. Karena agama kita ini mengajar hidup itu seimbang. Hidup seimbang bukan berarti 12 jam untuk dunia, 12 jam untuk akhirat, bukan begitu. Artinya menunjukkan sesuatu pada posisinya. Berapa bandingan dunia dan akhirat? Enggak ada bandingnya. Berarti jangan lebih besar porsi dunia dari porsi akhirat. Itu aja. Apakah seorang kafir itu pasti musyrik? Kafir dengan musyrik itu bedanya, setiap orang musyrik kafir, setiap orang kafir musyrik, tidak. Tidak setiap orang kafir itu musyrik. Ya, tapi setiap orang musyrik pasti kafir. Karena kekafiran itu bagiannya banyak. Ada musyrik, ada munafik, ada ahlul kitab. Kafir juga mereka. Kalau ada seandainya ada orang sekarang ini, sebagian dari golongan ahli kitab itu ada yang tidak bersyirik kepada Allah, tapi dia tidak beriman dengan Nabi SAW, dia tetap kafir. Tetap kafir dia. Bagaimana dengan amalan orang tua dulu yang mencampur ibadahnya dengan syirik, seperti mencari keberkahan di kubur dan lain-lain, belum sempat taubat ketika wafat, namun tidak sampai dakwah sunnah kepadanya. Kita tetap aja memohonkan ampun selama kita tidak punya dalil senang bahwa dia itu keluar dari Islam secara nyata. Makanya Syekh Muhammad Wahab dan para ulama lain, ada kondisi-kondisi yang masyarakat tidak sampai kepada dia penjelasan tentang tauhid dan bahaya kesyirikan, dan mereka tidak tahu bahwa itu adalah kesyirikan. Maka itu masih saja kita doakan, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah tawasul kepada orang yang sudah mati merupakan bentuk kesyirikan? Apa yang dibentuk tawasul ini? Kadang-kadang masyarakat kita memahami meminta kepada kubur dianggap tawasul. Itu bukan tawasul. Itu memerdoa, meminta. Tawasul itu menjadikan perantara. Nah, tawasul ini contoh umpamanya, ya Allah berkat ini. Jadi mintanya ke Allah. Paham itu? Nah, tawasul yang disyariatkan itu ada 3 jenis. Bertawasul dengan nama-nama Allah. Walillahi asmaul husna fad'uhu biha. Allah itu punya nama-nama indah, maka serulah Allah dengan nama-namanya yang indah itu. Ya, seperti ya Rahman, ya Rahim, irhamni. Ya Tawwab, ya Ghafur, tub alayya waghfirli. Menu bertawasul dengan Allah. Seperti dalam Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim. Itu dari awal kita bertawasul semua itu. Di situ ada 2 tawasul. Bertawasul dengan nama-nama Allah dan tawasul dengan amal soleh kita. Apa amal soleh kita di dalam surah Al-Fatihah itu? Itu tauhid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau saja aku beribadah ya Allah, kepada Engkau saja aku memohon pertolongan. Jadi soal Al-Fatihah itu tawasul tuh di awal tuh ada 2 bentuk tawasul di situ. Tawasul dengan nama-nama Allah dan tawasul dengan amal soleh kita, dan kita meminta sesuatu yang sangat penting sekali, yaitu agar ditetapkan dalam hidayah. Jadi alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, ya Rabb sekalian alam. Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maliki yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Kemudian Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepadamu saja aku beribadah ya Allah, kepadamu saja aku mohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Itu 2 tawasul dengan nama Allah dan amal soleh kita. Kemudian dengan doa orang soleh yang hidup, yang hadir. Yang hidup, yang hadir. Seperti para sahabat datang kepada Nabi SAW, memohon untuk didoakan agar disembuhkan penglihatannya orang buta, atau orang yang sakit ayan, ya, atau ketika tidak turun hujan, sahabat memohon kepada Nabi SAW untuk berdoa kepada Allah, bukan kepada Nabi SAW. Nah, kalau orang sudah meninggal, kita mohon, wahai kiai, tolong mohonkan aku kepada Allah. Ini syiriknya dari mana? Dari mana? Karena kiainya sudah meninggal, tidak hidup lagi. Tapi kalau hidup di dunia, ini contoh umpamanya, dia bertetangga dengan seorang kiai, ya, rumahnya kebakaran. Nah, lalu dia gedor-gedor pintu, ya kiai tolong bantu deh padamin api rumah saya kebakaran. Itu enggak masalah, boleh minta tolong, itu enggak syirik. Karena hadir, orangnya mampu. Tapi kiainya lagi keluar kota, ya, khurus atau apa, ke pulau lain.
terjadi kebakaran di rumahnya, lalu dia bilang, ya Kiai tolonglah cepat bantu aku padamkan api ini. Syirik enggak? Nah, jadi syiriknya orang bertawasul tadi begitu, dia perlakukan padahal ini orang sudah meninggal dan dia seru seakan-akan dia meninggal. Di mana syiriknya? Meyakini orang tadi dapat mengetahui yang gaib. Karena Allah mengatakan tidak ada yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu para sahabat enggak pernah datang ke kuburan Rasulullah SAW setelah itu lagi, setelah Rasul meninggal. Bertawasul dengan doanya Rasul enggak ada. Nah, Ustaz, apakah kalau kita sudah mandi seluruh tubuh kita boleh tidak perlu lagi mengambil air wudhu jika dia berwudhu sebelum mandinya? Jika dia berwudhu sebelum mandi boleh. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang dapat kita jawab dalam pertanyaan-pertanyaan. Mohon maaf jika ada kesalahan keliruan dalam penyampaian. Terima kasih atas kehadiran antum semua. Semoga Allah SWT senantiasa membimbing kita untuk mendapatkan ilmu yang manfaat dan beramal soleh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.